Penanak nasi sekarang kembali, yang dulu keluhannya kerusakannya mati total ya, tidak ada lampu menyala ya. Dulu pernah diservis juga ya ini penanak nasi, dan sekarang kembali lagi kerusakannya, tetapi bukan mati total ya. Kata yang punya, rusaknya setelah memasak dia tidak hangat ya, berarti kerusakannya ada di bagian penghangatnya ya, elemen atau heater ya, bagian penghangat nasinya yang bermasalah ya. Oke, untuk itu sahabat, bila mengetahui cara-cara, sekarang saya akan coba bagi ya cara untuk menentukan bahwa betul-betul penghangatnya tidak bekerja. Kita colokkan terlebih dahulu ya. Ini dalam keadaan kosong ya. Kita nyalakan, indikator sudah menyala ya, kuning. Ini dalam artian posisi lagi menghangatkan, seharusnya nanti bodi akan terasa hangat ya, baik di pinggir ya, bagian dalamnya maupun bagian atasnya ya. Bila kita raba akan terasa hangat ya. Saat barusan kita colok bersama, ini tinggal hitunglah berapa menit dari barusan saya cokan, pasti sahabat mengerti ya, tidak usah lama-lama. Setelah dicokan lalu kita cabut ya, cukup beberapa menit saja ya, 1 menit 2 menit boleh, untuk mengetahui apakah di bagian bodi dalam ini. Nah, ini mangkukannya kita lepas terlebih dahulu. Cukup sahabat raba di bagian sini ya, di bagian pinggirannya, ternyata betul tidak ada reaksi hangat ya, dan bagian atas juga tidak ada hangat ya, tetap dingin, padahal lampu indikator menyala di posisi warm ya, atau menghangatkan ya, menyala. Oke, untuk itu kita akan coba bongkar ya kerusakannya yang kita harus cari. Kita harus telusuri apakah kabelnya yang putus ataukah memang lain-lainnya ya. Oke, di sini ada skrup. Kita lepas terlebih dahulu skrupnya. Ada 2 buah skrup yang kita harus lepaskan terlebih dahulu ya. Di bagian bawah sini skrupnya ada 1 ya. Nih. Lalu kita lepas di bagian pinggir ya. Nih, di sini ada juga skrup 1. Kita lepas terlebih dahulu ya. Siapapun bisa memperbaiki ya alat listrik rumah tangga semacam ini. Bila menonton kerusakannya bila seperti ini, sahabat akan cukup mengerti ya bila mengetahui cara bongkar dan cara pemeriksaannya. Kita cukup congkel di sini ya. Nah, di bagian kita sela-sela kalau ada kape, kita bisa gunakan kafe ya. Nah, di sini kita pukul juga bisa ya. Nah, oke, kurang neken ya. Oke, setelah terlepas, terlihat di sini ada switch. Ini ada elemen pemasak dan elemen penghangat di pinggir, dan akan ada menuju di bagian sana tuh ke bagian pintu nih yang 2 ini ya. Juga kabel ada yang buat bagian atas, tapi kita curigai di sini yang rusak di bagian apanya ya. Kita ukur terlebih dahulu ya. Oke, pertama-tama kita coba ukur bagian switch ya, apakah bergerak normal. Di kedua switch ini harus ada kontak bip menyala ya, bila kita akan mengukur. Saya siapkan alat ukurnya, bila dikonek harus ada suara bip ya. Lalu kita akan coba ukur. Ini intinya switch on off ya. Kita coba ukur. Di sini tidak ada suara bunyi, tetapi kalau kita mau menyalakan atau mau memasak nasi, kita tekankan sini. Nah, ini normal ya, switchnya normal. Ada suara ya, kita lepas. Oke,
normal berarti switch tidak rusak ya. Untuk itu kita akan coba pengukuran di bagian elemen ya. Di bagian elemen di situ ada satu buah otomatis ya. Otomatisnya di sini buat penghangat, di sini ada otomatis buat penghangat ya. Kita ukur. Ini yang warna putih dan keluarannya nanti kita ukur langsung saja ke kaki IC-nya ya. Apakah ada sambungan? Oke. Di sini tidak ada sambungan ya. Oh, ada. Nah, di sini ada sambungan. Tetapi kembali tidak ada juga. Kayaknya di sini kita harus melakukan pelepasan. Tapi ini normal ada ya. Juga ada di bagian otomatis penghangatnya normal ada ya, menyala. Namun untuk itu bila sahabat bingung, lalu kita ukur bagian penghangatnya. Di sini bagian penghangat ada juga warna nih, warna hijau dan warna putih ya di dalam. Tuh. Kita akan ukur ya apakah ada suatu tahanan ya atau kita akan lepas dulu agar tidak mengganggu itu ke bagian atas juga ya, karena dihubung seri ya dari bagian penghangat bawah menuju masuk ke bagian penghangat atas ya, dihubung seri masuk lagi ke elemen ya, di sini masuk ke bagian switch ya, seperti itu. Kita akan ukur ya satu persatu saja. Nah, kita lepas seperti ini. Nah, ini buat yang switch keluaran, misalkan di sini input ya, di sini input nih ya, yang warna putih masuk dulu ke otomatis, lalu keluar ke bagian satunya lagi di header ya. Kita akan lepas saja. Agar mudah untuk mengukur ya satu persatu. Oke. Intinya di sini ada strum ya, masuk ke bagian otomatis, keluar dari otomatis masuk ke bagian elemen ya di situ. Nah, kita ukur saja dari sini boleh dan sini ya untuk mengukur elemen bagian pinggir ya. Kita siapkan di sini mungkin akan berposisi di kilo ohm ya. Kalau tidak terdeteksi dengan kita pindah ke kilo ohm ya. Perhatikan. Oke, di sini ada terukur ya sekitar 415 ohm ya. Berarti posisi normal ya. Header di sini normal ya, yang bagian pinggir ya. Normal bagian pinggir ada 415 ohm ya. Oke, jelas. Lalu kita akan ukur. Oke, kita biar lebih jelas lagi ya, kita akan lepas ya satu ya. Nah, di sini yang warna putih ya, yang warna putih kita pasang lagi nih biar tidak lupa ya. Takutnya terukur bagian lainnya ya, karena kalau tidak memahami rangkaian pasti bingung ya. Nah, di sini jelas ya. Kita akan mengukur bagian elemen ya, elemen di sini input masuk ke otomatis, masuk ke bagian elemen penghangat, lalu keluarannya di warna hijau ini ya, warna apa ini, violet apalah. Oke, kita ukur apakah di kisaran 415 ohm. Nah, betul ya, 415 ohm berarti normal ya, normal 415 ohm ya, normal, tidak ada kerusakan ya di bagian elemen ya, tidak ada kerusakan di bagian elemen pinggir ya. Lalu kita akan coba ukur elemen yang ke bagian atas ya, di sini ya, kita ukur karena ini hubung seri dari rangkaiannya. Apakah ada sambungan ya, biasanya
lebih besar ya. Di sini bukan yang ini ya. Tuh, ini yang warna biru dan warna merah ini ya, yang kecil. Nah, warna biru yang warna merah ini ya, kita ukur. Di situ 0 ya, sahabat, terlihat jelas. Apakah dia di posisi kilo ya? Kita coba pindahkan ke ya. Karena kebagian pintu adalah elemen atas. Oke, ternyata 0 ya, tidak ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa kerusakan ini kan tidak hangat total ya. Nasi sangat begitu dingin ya, tidak mau hangat sedikit pun ya. Karena biasanya kalau ada yang rangkaian terpisah, bagian pinggir normal hangat ya, tetapi di atasnya suka ada bau ataupun berkeringat ya, mengembun, itu bagian atas yang rusak. Di sini tetap dingin ya, berarti kedua-duanya tidak bekerja karena jelas di sini rangkaiannya di bagian elemennya terhubung seri ya, dari bagian elemen pinggir ke atas ya, menggabung seri ya, lalu keluar lagi di elemen atasnya ya, sehingga menjadi rangkaian seri bagian penghangatnya ya, antara pinggir dan atas. Oke, jelas kerusakan. Sekarang kita tinggal mencari sambungan di bagian elemen tutup atas ya, berarti elemen yang atas putus ya. Apakah kita akan coba membuka tutup atas? Jelas kita akan mencari ya, tetap putus. Oh tuh sahabat, jelas sekali ya, jelas sekali ini putus. Pantasan saja di sini. Wah, saya barusan tarik sedikit lepas ya. Oke, jelas kerusakan tidak bisa menghangatkan karena rangkaian penghangat ke pintu putus ya. Tuh di sini kita harus membongkar terlebih dahulu ya. Kita harus menyambungkan ke bagian penghangat atas. Insya Allah ini akan kembali nyala normal ya. Oke, karena posisi tadi sini kita akan rapikan saja seperti ini. Kita pasang lagi pengaman kabelnya. Lalu kita akan sambung, kita akan cari ke bagian atas ya. Saya akan bongkar terlebih dahulu. Kita akan rapikan bagian yang sudah kita buka ini ya, karena di sini kerusakan tidak ada ya. Normal ya, di sini bagian pemasak normal juga ya, karena keluhannya memang tidak bisa menghangatkan. Jelas kerusakan ada di bagian penghangat, bagian pintu yang atas ya, putus. Kita tinggal sambung, insya Allah akan hangat kembali normal ya. Setelah memasak, nasinya setelah matang akan hangat ya, insya Allah. Karena jelas kerusakan satu buah kabel putus ya, tinggal cari-cari saja yang putusnya layarnya, lalu disambung ulang ya, insya Allah beres ya, tidak dengan modal ya. Di sini ilmu gratis lumayan. Oke, kita akan lepas pintu bagian sini. Apakah harus melepas semua? Tetapi di sini saya cukup kayaknya membongkar bagian sekrupan sini nih ya, karena ini pintunya pun kayaknya sudah diperbaiki ya, jelas ya, terlihat sudah mengkok gini ya, mengkluk gini ya sahabat. Oke, saya akan coba lepaskan dulu bagian tutup ini ya. Apakah bongkar dari sini atau memang harus dilepas dulu ya. Di sini ada 2 buah skrup untuk penahan. Nah, seperti ini sudah terlihat ya. Kita lepas juga lah biar tidak susah lagi. Tutupnya ya kita lepas, ataupun kalau kita bisa menyambung gak usah juga, gak apa-apa ya. Tapi biar lebih leluasa memang kita harus melepas kayaknya nih. Oke, kita akan lepas saja. Ini sudah ganti ya kayaknya, sudah pakai skrup
jelas ini sudah ganti ya. Oke, nah, intinya bisa dilepas ya ini. Kalau kita mau melepas tinggal kita tarik saja, dorong saja ya bagian skrupnya. Nah seperti ini tuh sudah terlepas karena ini sudah ganti ya, jelas. Kita lihat dari sini posisinya agar lebih jelas ya. Nah di sini kan tadi yang putus nih jelas ya. Ini adalah bagian elemen atas ya. Elemen atas ini di sini ya. Tuh. Dan yang merahnya masih menyambung ya ke bawah. Tinggal kita masukkan yang warna ini ya, yang putus ini. Kita akan masukkan ke bagian sana. Kalau susah kita cari cara ya. Yang harus kita lepas di sini bagian ini ya. Kita lepas. Nah, kita lepas. Tuh kan, mudah ya. Lepas agar terlihat kabel kita ambil dari sini ya. Nah, terlihat. Oke. Masuk lagi situ ya. Tinggal sambung di sini sahabat, tinggal sambung ya. Nih jelas sambung, lalu kasih pengaman ya, jangan lupa sahabat, kasih pengaman. Jelas intinya kita dapat menemukan penyambungan ini ya. Kita akan sambung terlebih dahulu, kita kasih pengaman nanti ya. Ini tahan panas ya selongsongnya. Kita akan menyambung saja seperti ini ya, dililit saja. Nah, mohon maaf ya sedikit agak batuk. Oke, sambungnya seperti ini aja, yang penting lilitannya kuat ya. Ekor babi ya, biasanya sambungan seperti ini dinamakan ekor babi ya. Cukup ya seperti ini juga. Lalu kita geser ya. Untuk mengamankan daripada nanti takutnya geser-geser masuk kena ini ya, lempengan. Cukup kita lem power blow ya, agar tidak geser-geser, kasih power blow di sini ya. Seperti itu biar menyerap dari sini juga ya. Oke. Mau dikencengin di sini juga boleh, gak apa-apa ya. Nah sini di bagian penyambungannya, atau mau masuk dulu nih bagian ini ya, seharusnya masukkan dulu ya. Oke seperti ini ya jadinya, masuk ke sini ya. Oke. Nah seperti ini, kita tinggal rapikan saja ya. Kalau sudah pemasangannya selesai, penyambungan yang putusnya kita pasang kembali terlebih dahulu ya. Nanti kita akan tes kembali ya dengan mengukur. Oke, cukup ya seperti ini. Ya, cukup kembali normal ya seperti ini. Kita langsung menutup boleh ya, karena sudah dirasa betul-betul ini pasti sudah bisa hangat ya, seperti itu. Kita rapikan, tutup bawahnya. Oke, sudah bisa disambung ya. Tinggal kita coba nyalakan ya, kita cokan ya. Sudah kuning lagi, lalu kita akan tunggu ya. Berapa menit? 1 menit cukup lah, 1 menit cukup ya. Pasti akan terasa hangat ya di bodi ya, karena jelas ini bukti bahwa kerusakan terlihat ya di elemen ya. Kabelnya putus ya. Biasanya kalau kabel putus elemen masih normal, biasanya seperti itu sahabat. Oke, sudah cukup. Kita cabut lagi, tinggal kita raba ya. Oke, di sini sudah ada, dan di sini sudah jelas ada ya, sudah normal. Nah sini juga sudah
hangat ya, walaupun baru sesaat ya. Semoga bermanfaat. Kerusakannya sebetulnya ringan ya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.